Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UTS dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku moderator dan pemateri pertama, Sirajuddin Salam. Yang pemateri kedua bisa memperkenalkan diri. Pemateri kedua. Materi kedua dan selanjutnya ya, silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Binar Ageng Raganta Pangestu. Sekian, terima kasih. Ya, saya yang pertama, pemateri pertama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang berisi di karyawan. Nah, sebelumnya materi kita itu adalah data karyawan. Jadi memanajemen sebuah data karyawan yang berada di perusahaan Oma Vektor. Gitu. Yang pertama yang di sini saya akan mau jelaskan itu ada sebuah tampilan form data karyawan yang berisi nama karyawan, ID, nama karyawan, jabatan karyawan, umur, alamat, action. Dan di database-nya saya kasih nama belajar Laravel ya. Dan di dalamnya ada dua tabel yang berisi jabatan dan pegawai. Di sini saya akan menjelaskan di tabel yang pegawai karena yang di tabel jabatan nanti bisa dijelaskan oleh pemateri kedua. Oke, yang pertama di sini ada sebuah insert. Jadi kita bisa menambahkan data dari admin ini. Misal saya akan menambahkan Ervian. Nah, jabatan ini itu berisi sesuai dengan variabel yang berada di jabatan ini. Jadi ini tuh diatur oleh admin, sudah diinputkan dari admin gitu. Nah, di data karyawan ini kita bisa menambahkan nama, misal Ervian, jabatan karyawan, umur 30, alamat Jepara. Kita simpan data. Nah, data sudah masuk. Ervian, nama, jabatan karyawan, umur 30, alamat Jepara. Dan nomor ini ID, kenapa kok tiba-tiba 8 ini? Karena saya buat di database-nya itu, di tabel pegawainya itu saya buat auto increment ya. Nah, ini auto increment, jadi otomatis urut gitu. Dan yang kedua itu ada fitur editing. Editing ini kita bisa mengupdate sebuah data yang berada di tabel pegawai tadi. Misal saya update Sirajuddin Salam, nama, jabatannya kan yang tadi kan karyawan, saya ganti manajer. Kita alamat monggo, kita simpan. Nah, otomatis berubah. Manajer, umur 20, alamat monggo. Oke, dan yang ketiga itu ada fitur yang namanya delete atau hapus, bahasa Indonesianya itu. Yang dihapus ini kita itu bisa menghapus sebuah data yang berada di tabel pegawai ini. Misal saya hapus data Ervian. Nah, kita run di tabel pegawai ini yang di browser. Otomatis data Ervian ini hilang karena tadi kita udah hapus di landing page yang berada di root pegawai ini. Kita buka codingannya. Ini adalah sebuah codingan yang saya dan kawan-kawan buat. Nah, tadi kita kan membuat sebuah data, ada tambah, ada view atau tampilan menampilkan data dari sebuah database. Tuh, ini tampilannya.
Kalau yang tampilan itu kita menggunakan function dengan kelas pegawai dan ada 2 variabel pegawai dan jabatan gitu. Dan kalau dijalankan dia akan passing ke view index dengan tabel pegawai, variabel pegawai dan jabatan dan variabel jabatan ini. Kalau di public function tambah nanti controller akan passing ke sebuah view yang bernama index ini. Jadi dia nanti akan nge-get di link ini ya. Dan ada sebuah function lagi yang bernama delete, ada delete juga. Nah, delete ini kita bisa menghapus data yang dari database ini, nanti kita bisa hapus menggunakan fungsi delete ini, perintah delete ini. Nanti akan return redirect, nanti akan ke reset kembali sesuai perintah yang kita jalankan. Nah, yang selanjutnya bisa dijelaskan pemateri kedua, silakan. Sedikit kendala. Di sini saya membuat data petan. Nah, bisa ditambahkan Nah, kalau di sini tuh kalau bisa menambahkan data yang dijelaskan oleh Mas Ervian tadi, kita bisa menambahkan data jabatan, hanya data jabatan saja. Kalau kita simpan data otomatis ketambah di data ini. Ya, yang ketiga bisa dijelaskan oleh pemateri ketiga, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan bagian update data jabatan dan delete. Data jabatan. Nah, di update jabatan ini berisi form yang hanya bisa mengedit dengan data jabatan. Jadi data jabatan ini nanti akan masuk di data karyawan. Dan untuk delete ini saya udah buat menghapus data jabatan. Sekiranya itu. Nah, sudah ya, sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sesuai dengan kerjaannya masing-masing. Bila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan atau kurang penjelasan, saya mohon dan sangat minta maaf kepada Bapak dosen Bapak Harminto selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.